Pemeriksaan mengejutkan, istri mantan menteri diperiksa Kejagung. Maria Francisca Wihardja, istri dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk memberikan kesaksian dalam sebuah kasus yang menghebohkan. Publik dikejutkan dengan pemanggilan Maria Francisca Wihardja oleh Kejaksaan Agung. Pemanggilan ini menambah ketegangan dalam kasus yang sudah menjadi sorotan media selama beberapa bulan terakhir. Francisca, istri mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan suaminya. Tom Lembong sendiri telah menjadi subjek penyelidikan intensif terkait dugaan korupsi yang melibatkan beberapa proyek besar. Kasus ini berawal dari dugaan korupsi di PT Timah dan impor gula yang terjadi pada periode 2015 hingga 2016. Dugaan ini mencakup penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data impor yang merugikan negara miliaran rupiah. Pemeriksaan Francisca menambah babak baru dalam drama hukum yang telah menyita perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Francisca memiliki informasi kunci yang dapat mengubah arah penyelidikan ini? Pertanyaan pun mengemuka, apa peran Francisca dalam pusaran kasus ini? Apa dia hanya saksi, atau ada keterlibatan lebih dalam? Kejaksaan Agung berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus yang rumit ini, sementara publik menunggu dengan penuh antisipasi. Awan gelap di balik Kilau Timah, dugaan korupsi dan impor gula. Di balik gemerlapnya industri tambang timah, tersimpan kisah kelam yang melibatkan dugaan korupsi besar-besaran dan skandal impor gula yang menghebohkan. PT Timah, perusahaan tambang timah milik negara, diduga menjadi lahan korupsi. Perusahaan ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional, kini terjerat dalam pusaran tuduhan korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik. Praktik culas ini ditengarai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, justru mengalir ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dugaan korupsi di PT Timah terkait erat dengan kasus impor gula yang menyeret nama Tom Lembong. Kasus ini membuka tabir gelap tentang bagaimana izin impor gula bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai Menteri Perdagangan saat itu, Lembong diduga terlibat dalam penerbitan izin impor gula yang melanggar hukum. Izin ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi para petani gula lokal yang berjuang untuk bertahan hidup. Izin impor ini diduga menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Praktik suap dan kolusi yang melibatkan pejabat tinggi semakin memperparah situasi, membuat publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kasus ini menjadi cerminan betapa rapuhnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di negeri ini. Jejak digital mencuat barang bukti elektronik dan peran Francisca. Pemeriksaan Francisca berawal dari temuan barang bukti elektronik. Penyidik menemukan pesan WhatsApp antara Francisca dan Marcela Santoso, pengacara salah satu tersangka dalam kasus ini. Isi pesan tersebut diduga terkait upaya perintangan penyidikan. Kejagung mendalami keterlibatan Francisca dalam dugaan obstruction of justice ini. Lingkaran tersangka, siapa saja yang terlibat? Selain Marcela Santoso, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka lain dalam kasus perintangan penyidikan. Mereka adalah Junaedi Saibi, pengacara, Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan Jak TV, dan M. Adhia Muzaki, Ketua Tim Cyber Army. Para tersangka diduga berupaya menghalang-halangi proses penyidikan kasus korupsi PT Timah dan impor gula. Keterlibatan mereka menambah kompleksitas kasus ini. Check 1, check 2, check. Section 5, jangan libatkan keluarga saya. Permohonan Tom Lembong di tengah badai. Dalam situasi yang penuh tekanan, Tom Lembong, seorang tokoh publik yang dikenal luas, menghadapi badai besar dalam hidupnya. Ia berada di tengah pusaran kasus hukum yang rumit dan penuh kontroversi. Tom Lembong membenarkan pemeriksaan istrinya oleh Kejagung. Istrinya, yang selama ini jauh dari sorotan publik, kini harus menghadapi pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang. Situasi ini tentu saja menambah beban emosional bagi keluarga Lembong. Ia meminta agar kasus yang menjeratnya tidak melibatkan keluarganya. Dengan suara yang penuh haru, Lembong memohon kepada pihak berwenang dan publik agar keluarganya tidak dijadikan bagian dari masalah hukum yang sedang dihadapinya. Saya mohon, masalah yang ada pada saya jangan libatkan keluarga saya.
ujar Lembong usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak terlibat dalam kasus ini dan berharap mereka bisa menjalani kehidupan normal tanpa tekanan dari pihak luar. Pernyataan Lembong ini mengundang simpati publik, namun di sisi lain juga memunculkan tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya tentang sejauh mana keterlibatan keluarganya dalam kasus ini. Dukungan publik yang mengalir deras menunjukkan bahwa banyak yang percaya pada integritas Lembong dan keluarganya. Namun, proses hukum yang berjalan tetap harus diikuti untuk memastikan keadilan ditegakkan. Di tengah badai ini, Lembong berharap bisa menemukan keadilan tanpa harus mengorbankan keluarganya. Section 6, Sorotan Tajam Publik, menimbang keadilan dan transparansi. Kasus ini menjadi sorotan publik. Transparansi dan keadilan menjadi tuntutan utama. Publik menanti Kejagung mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Section 7, menjaga marwah hukum, pentingnya integritas dalam penyidikan. Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Integritas dan profesionalitas Kejagung diuji. Publik menunggu hasil penyidikan yang independen dan bebas intervensi. Hanya dengan menjaga marwah hukum, kepercayaan publik dapat terjaga. Section 8, menanti babak selanjutnya. Kemana arah kasus ini? Pemeriksaan Francisca menambah babak baru dalam kasus ini. Publik menanti langkah Kejagung selanjutnya. Akankah Francisca ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana nasib Tom Lembong dalam kasus ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, menanti jawaban di persidangan. Section 9, pelajaran berharga, membangun budaya anti korupsi. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Budaya anti korupsi harus dibangun dari individu, keluarga, hingga institusi. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.